Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Bagaimana nih puasa hari ini? Semoga lancar ya semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Di video kali ini saya mau share kegiatan saya di pagi hari dan sore hari di bulan Ramadan. Oke, langsung aja nih ya teman-teman. Nah, ini tuh jadi pagi hari setelah sholat subuh saya langsung nyuci baju. Dan ini alhamdulillah udah selesai nyucinya, langsung mau saya jemur. Ini sekitar masih jam 6 gitu teman-teman. Ini cuacanya juga masih rada gelap ya. Ini lampu juga belum kami matikan karena memang cuacanya masih redup. Padahal kalau di luar rumah itu memang udah terang, cuma karena di majelis ini ada anak-anak lagi ngaji, jadi lampunya belum kami matikan. Setelah saya selesai nyuci nih langsung saya mau jemurin aja bajunya. Walaupun cuaca pagi ini seperti biasa ya mendung. Entah kenapa teman-teman, bagaimana nih kalau cuaca di teman-teman semua ya. Kalau di tempat kami ini setiap setelah sahur itu sekitar jam setengah 5 itu gerimis teman-teman. Nah untuk hari ini alhamdulillah enggak hujan gitu ya, cuma gerimis kecil, gerimis halus. Biasanya tuh bisa gerimisnya juga lumayan deras. Itu bermulai dari jam setengah 4 biasanya, atau dari jam 4 sampai nanti jam setengah 7. Masya Allah banget ya di bulan puasa itu subuh kayak gitu malah cuacanya ya teman-teman seperti itu, jadi bener-bener banget magernya gitu. Jadi ya udah untuk yang biasa memang setelah sholat subuh istirahat lagi ya udah enakan banget memang kalau untuk dibawa tidur rebahan lagi gitu, karena cuacanya mendukung ya, males ngapa-ngapain gitu. Ngeliat cuaca itu bener-bener mager banget kalau nggak dipaksain. Apalagi untuk saya yang punya cucian yang manual seperti ini ya teman-teman, maksudnya tuh digiles pakai tangan dan masih banyak airnya gitu bajunya. Itu kalau habis nyuci tuh keluar rumah ngeliat cuaca mendung gitu, gerimis, hujan, udah tuh jadi kayak ya Allah mager banget gitu mau ngejemurnya. Kadang ditunda dulu ngejemurnya rada siangan kalau udah nanti mulai rada terang gitu ya, nggak gerimis lagi. Nah itu biasanya memang nggak berlangsung lama, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 itu udah berhenti gitu teman-teman gerimisnya. Cuma dia masih meninggalkan jejak cuaca yang mendung redup seperti ini. Nah ini jemurannya. Nah untuk handuk-handuk saya jemur di bawah aja karena di atas itu takutnya lama keringnya. Kebetulan juga memang cuacanya juga nggak ada panas, jadi saya jemur di bawah aja. Pokoknya setiap selama bulan Ramadan ini alhamdulillah itu setelah sholat subuh itu saya rutinkan langsung nyuci baju, karena kalau kerjaan mencuci baju ini udah kelar itu perasaan tenang banget, tinggal ngerjain pekerjaan yang lain. Biasanya hari-hari biasa itu kebalikannya ya teman-teman. Nah setelah sholat subuh itu langsung ke dapur menyiapkan sarapan. Nanti nyuci bajunya itu saya rada siangan sekitar jam 9. Pokoknya kalau udah ada matahari itu baru saya kayak mau semangat nyuci. Tapi kadang juga kalau misalkan lagi semangat banget kerjaan rumah udah selesai, misalkan kayak hari Minggu itu pasti saya sempatkan nyuci setelah sholat subuh itu langsung nyuci baju. Bil ismi wal udwani wa ma'siyadina amanu idza tanajaitumul Oh iya, ngomong-ngomong mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan yang lagi menonton. Salam kenal dari saya, seorang ibu rumah tangga dari Pesawaran Lampung. Semoga video sederhana ini bisa menemani waktu senggang teman-teman semua dan juga bisa memotivasi maupun bisa menginspirasi walaupun gak banyak gitu ya teman-teman, ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman yang belum gabung silahkan subscribe dan jangan lupa like-nya. Dan boleh juga nih teman-teman kalau ada waktu senggang mampir di kolom komentar, kita saling sapa dan saling support. Nah ini dia nggak kerasa udah selesai aja alhamdulillah ngejemur bajunya. Saya lanjut mau nyimakin anak-anak yang lagi setoran. Ini mereka lagi setoran juz 29 dan ada juga satunya juz 28 alhamdulillah. Udah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Lanjut videonya di sore hari. Nah ini dia kegiatan saya di sore hari di bulan Ramadan. Sekitar jam setengah 3 saya mulai ke dapur ya teman-teman. Saya masaknya ini hari ini rada ngaret ya, biasanya jam 2 udah mulai, tapi ini kita mulai jam setengah 3 karena
Kita habis ngaji dulu dan juga anak-anak setoran siang. Ya udah gitu, insya Allah ini juga keburu ya. Nah ini dia, jadi tadi tuh di sini ada kakak ipar, ceritanya dia tuh mau ngambil buah dugan atau kelapa muda, terus katanya di bawahnya itu ngeliat ini jamur kelapa, diambil dan dikasihkan ke kami, katanya mau dibawa pulang juga sedikit. Ini jujur saya tuh baru pertama kali mau masak jamur kelapa ini, belum pernah ya teman-teman. Belum pernah makan juga dan juga baru tahu sekarang. Tapi katanya kalau Pak suami dan kakak ipar itu waktu kecil sering makan jamur kelapa ini, sering dimasakin sama almarhum ibu mertua. Nah, jadi walaupun saya baru ngeliat ya jamur ini, belum pernah makan, tapi karena udah ada pengalaman dari Pak suami gitu, katanya pernah makan dan katanya sih enak, jadi udah saya berani coba mau masak. Dan diajarin juga kata Pak suami, ini si kakinya itu dipotongin dulu katanya ya. Ya ini kan kotor ya teman-teman. Terus nanti katanya si kulitnya itu dikupasin gitu. Kulit apa juga nih belum jelas gitu ya. Tapi tetap aja nih saya potongin dulu si kaki-kakinya. Nah ini tuh lucu banget ya, jamurnya tuh kayak payung gitu, kayak di film-film kartun itu. Ini jamurnya kalau udah dimasak pasti sedikit banget ya. Jadi ini untungnya saya tuh masih ada stok sayuran yang lain nanti untuk tambahan sayuran ini. Dan ini tuh ada jamur yang masih bagus gitu ya, bentuknya bulat, lucu deh, cuma nggak ada gagangnya aja. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong nih, ada yang pernah makan jamur kelapa ini belum? Apakah ada yang sama nih kayak saya baru ngeliat kali ini jamur kelapa? Kalau ada yang pernah makan, kira-kira bagaimana nih rasanya menurut teman-teman yang udah pernah makan jamur kelapa ini? Boleh komen ya. Selesai motongin batang jamurnya, ini saya lanjut ngaduk beras yang saya lagi masak untuk nanti di aron. Nanti saya masaknya itu di langseng seperti biasa. Udah ngaduk-ngaduk nasinya, ini saya lanjut mau prepare untuk yang selanjutnya. Ini saya tuh sore ini kan menunya mau bikin tumis jamur sama sayuran campur gitu, karena jamurnya pasti itu sedikit ya. Kebetulan saya tuh masih ada labu siam. Terus nanti saya mau temennya itu bikin sambal pete, karena ini kita tuh ternyata masih ada stok pete. Lupa gitu teman-teman di kulkas, ternyata masih ada pete lumayan banyak, jadi mau dibikin sambal pete aja. Ini bentuknya udah agak seger, cuma tapi kan pete dalamnya itu masih pada bagus, alhamdulillah. Nah ini saya tuh masaknya kan gak sendirian ya, sama anak-anak dibantuin. Jadi itu anak-anak yang bantu ngadukin tadi kita lagi masak beras untuk nanti di aron. Jadi itu petenya nggak semuanya kita masak sore ini karena masih banyak ya, dan juga tadi udah lumayan cukup banyak. Jadi ini sebagiannya itu saya simpan lagi ke kulkas. Nah di bawah ini ada anak-anak lagi meres cincau, katanya pengen bikin cincau untuk nanti tambahan menu berbuka puasa. Jadi es cincaunya kita buat sendiri gitu teman-teman, pakai daun cincau yang ada. Oke anak-anak, buat cincau saya ini mau bersihin jamur. Nah jadi kata Pak suami, jamurnya itu seperti ini teman-teman, dikupasin, yang coklat-coklatnya katanya dibersihin. Ini saya pikir itu kalau dibersihin semua nanti kan dia tipis ya dapatnya. Tapi udah diikutin aja. Orang yang udah berpengalaman ya teman-teman, ngikutin aja saya mah gitu, karena saya belum pernah masak seri ini. Nah seperti ini, jadi ini juga saya usahakan setipis mungkin ngebersihin kulit yang coklatnya, karena kalau tebal-tebal ngupasin kulit yang coklatnya ya abis dia jadi tipis banget si jamurnya. Ini cincaunya udah lumayan kental, jadi langsung aja diambil saringnya, karena keburu jadi akan jadi susah banget diperes. Ini aja udah lumayan susah. Dan ini dia hasilnya setelah saya bersihkan si jamurnya, saya potong kecil-kecil seperti ini. Nah tapi ini tuh kan pastinya nanti dapatnya sedikit ya sayurnya. Nanti saya mau tambahkan pakai ini ada labu siam, terus ada sawi putih cuma selembar itu dikit lumayan gitu ya, untuk tambah-tambah campur-campur. Dan juga ada jagung tuh sepotong, sisa bekas masak sayur bening alula. Oke, jadi sore ini kita tuh masaknya gotong royong ya, dan Pak suami juga ikut bantuin di depan lagi marut, karena rencana sore ini nanti saya tuh mau buat kolak juga. Terus itu Alula lagi benerin celana, dia sibuk aja, Umi malu jangan di video katanya. Dan beginilah suasana di dapur kami sore hari ini. Pokoknya seperti ini aja ya setiap hari di bulan Ramadan. Dari jam 2:30 sampai jam 4 itu kita masak, karena nanti jam 4 atau 4:30 itu kita udah selesai semua, udah selesai mandi, sholat, dan juga tinggal ngaji. Karena di sini tuh anak-anak TPA belum libur, mereka nanti liburnya.
Ini saya tuh lagi ngirisin bumbu-bumbu ya nanti di blender, karena untuk sambal petenya kita nggak diulek ya, kita blender aja dihaluskan ya. Dan juga nanti untuk bumbu tumisannya saya iris-iris aja. Ini ada anak-anak yang lagi ngambil tomat karena tomatnya kurang. Nah ini dia, itu nasinya udah lagi dimasak aja, dilangseng tadi beras yang saya aren itu. Nah ini selanjutnya nih saya langsung mau masak sambal pete ya. Petenya udah digoreng sama anak-anak setengah matang gitu, nggak terlalu kering dan juga nggak mentah. Pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Biasanya sih kalau bikin sambal petenya tuh nggak saya goreng dulu, langsung saya cemplungin aja dimasak sama sambal gitu. Tapi kali ini saya pengen digoreng dulu petenya. Setelah panas minyaknya, langsung aja nih saya masukkan bumbunya. Oh iya teman-teman, mohon maaf, jadi ini tuh saya tuh mau masak sayur tumis dulu, bukan sambal pete. Nah untuk bumbu tumisnya itu sebagian diulek dan sebagian saya iris. Dan juga saya tambahkan irisan tomat sedikit. Karena videonya udah beberapa hari yang lalu jadi lupa ya teman-teman, mohon maaf. Selanjutnya seperti biasanya saya tambahkan bumbu pelengkapnya seperti gula dan penyedap. Tapi kalau untuk penyedap nggak kerekam, cuma pas ngerekamnya ini lagi dikasih gula aja. Nah untuk sayuran labu siamnya udah saya masukin ya teman-teman ternyata. Nah ini setelah lumayan rada setengah matang, ini baru saya masukkan jamurnya. Diaduk-aduk sebentar. Nah saya sekalian juga masukin daun sawinya ini, sawi ya. Pokoknya sawi putih gitu teman-teman kalau di sini manggilnya. Udah mulai merata, diaduk-aduk nih saya diamkan ya teman-teman. Terus ini udah mulai matang aja. Nah seperti ini penampilannya, sayurnya campur-campur, ada jamur, ada jagung, ada labu siam dan juga ada sawinya. Alhamdulillah menu sayur sore hari ini, dan ini tuh sayurnya campur-campur ya, dan ternyata rasanya tuh enak jamur kelapa ini walaupun nyairnya dicampur-campur dengan yang lain gitu. Apalagi misalkan jamur aja ya khusus, itu pasti lebih gurih banget kerasanya. Selesai nyayur dan udah diwadahin ke piring nih ya, saya lanjut mau belah waluh ya teman-teman. Nah ini tuh saya tuh punya waluh matang, jadi sore ini rencana mau dibikin kolak. Tadi pas suami udah bantuin marut kelapanya ya, alhamdulillah. Karena biasanya marut kelapa itu yang bikin lama, menyita waktu yang amat lama gitu lah menurut saya. Terus ini tuh lumayan agak susah juga gitu ya teman-teman, masya Allah nih angel banget ngebelahnya karena keras banget ini tuh, sampai perasaan tenaga semua keluar tapi tetap susah. Ini tuh sebenarnya lumayan agak lama, cuma karena di video saya percepat aja jadi sebentar. Nah ini dia pas setelah dibuka, alhamdulillah ternyata masih bagus. Padahal ini tuh udah lama loh, dari sebelum bulan puasa, pokoknya jauh-jauh sebelum bulan puasa gitulah. Pas saya ke Teluk ya, ke Bandar Lampung tuh dikasih sama kakek Uyut. Kalau kakek Uyut punya pohonnya banyak. Dan juga ini tuh waluhnya kelihatannya jelek di luar, ternyata dalamnya tuh masih bagus, alhamdulillah. Oh ya ngomong-ngomong teman-teman, jadi saya tuh sambil belah waluh itu, saya tuh ninggalin ini, saya tuh lagi bikin sambal pete. Nah sampai gosong seperti itu, masya Allah. Karena fokus ngebelah waluh yang susah banget tadi kan, sampai mutung. Cuma ya untungnya ini rasanya tetap enak kok. Nah untungnya ada anak-anak yang lagi nggak puasa, jadi tadi tuh dia tuh nyolek pakai sendok untuk saya minta tolong cicipin. Nah seperti ini dia teman-teman penampakan sambal petenya untuk sore hari ini. Masya Allah alhamdulillah banget menu seadanya teman-teman, sambal pete dan juga sayur campur-campur jamur kelapa. Nah ini dia, tadi tuh waluhnya juga belum selesai ya, baru saya kupasin kulitnya. Saya kelupaan, baru ingat ternyata lagi nyambel pete. Ini langsung aja saya kupasin kulitnya, dan ini tuh udah lumayan keras gitu teman-teman ngupasin kulitnya juga. Hati-hati banget, takut keiris pisau yang lumayan tajam. Dan waluhnya yang mau kita masak sore ini, mau kita kolak, itu enggak semuanya, kita ambil sebagian aja karena nanti mau dicampur sama pisang. Kebetulan kita tuh punya pisang kepok yang udah matang. Terus ini waluhnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja, karena biar nanti seimbang sama pisangnya. Ini pisangnya tuh sebenarnya belum matang banget ya, baru mengkel, tapi biar nggak apa-apa lah gitu, biar lebih berwarna aja gitu ya, berwarna. Maksudnya nggak semuanya
waluh gitu ya, ada pisangnya karena Lula juga suka banget ya kalau kolak waluh itu campur sama pisang kepok pasti dia lebih milih banyak pisang. Dan ini pisangnya saya iris kecil-kecil seperti ini aja, lebih kecil dari waluh ya nggak apa-apa lah. Nah udah siap, nanti tinggal kita masak. Dan ini saya tuh lagi siap-siap mau ngelek. Pertama-tama saya masukin dulu itu waluh, terus saya siram pakai air secukupnya, nggak banyak-banyak karena nanti mau kita siram pakai santan. Nah ini kita masak sampai dia mulai empuk, nanti baru kita tambahkan gula merah atau gula aren ya teman-teman. Nah seperti ini, saya pakai gula arennya nggak banyak-banyak, cuma secukupnya aja karena nanti ada anak-anak yang nyicipin. Ini dirasa udah mulai lumayan agak setengah matang, baru saya masukkan pisang kepoknya. Kenapa saya dahulukan waluh? Karena pisang itu lumayan cepat banget lunak gitu ya. Nah baru deh ini kita masukkan air santannya sambil diaduk-aduk, dan juga saya tuh tambahkan gula pasir ya teman-teman, cuma nggak kerekam aja karena takutnya kurang manis. Oke, setelah ini kita tunggu sampai kolaknya matang. Dan ini dia video pas sore harinya atau lagi berbuka puasa. Alhamdulillah kami lagi berbuka puasa. Inilah menu berbuka puasa kami dengan seadanya teman-teman, ada kolak sama es cincau dan juga sayur yang tadi kita masak. Ternyata berbuka puasa dengan menu yang seadanya itu lebih nikmat. Yang penting kita bisa berbuka puasa dengan keluarga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum.